Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami dengan judul Explainable Artificial Intelligence atau yang disingkat XAI. Untuk anggota kelompok 2 yaitu ada Adinda Rahmasari, Dendi Sigit Pratama, Nova Zuhur Effendi, Sabrina Nur Hasanah, dan Wahyu Hidayat. Oke, lanjut. Pertama-tama kita ada abstrak dan pendahuluan. Masalah sentral kotak hitam atau black box. Masalah sentral kotak hitam black box model deep learning sangat akurat namun memiliki ratusan lapisan dan jutaan parameter. Ini membuatnya menjadi sistem kotak hitam yang tidak dapat diinterpretasikan dan sulit dipahami. XAI diperlukan untuk mengatasi hambatan kepercayaan ini dan memungkinkan penerapan AI secara etis dan praktis. Tujuan utama dari XAI menghasilkan model yang lebih dapat dijelaskan, mempertahankan kinerja tinggi model, memungkinkan manusia untuk memahami, mempercayai, dan mengelola AI. Mengarahkan pada konsep AI yang bertanggung jawab. Oke, lanjut. Ini merupakan dataset dari XAI dari tahun 2012 sampai 2019. Data diambil dari Scopus, grafik menunjukkan lonjakan minat pada teknik untuk menjelaskan model AI sejak tahun 2017. Lanjut. Memahami dua konsep kunci dalam XAI. Yang pertama ada interpretabilitas. Interpretabilitas merujuk pada sejauh mana manusia dapat memahami hasil AI. Ini penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua ada explanabilitas. Explanabilitas menjelaskan alasan dibalik keputusan AI. Pemahaman ini membantu pengguna mengerti logika di balik hasil yang diberikan, sehingga mengingatkan transparansi sistem. Sebelum melanjutkan studi literatur, ada baiknya kita terlebih dahulu menetapkan titik pemahaman bersama tentang apa arti istilah explainabilitas dalam konteks AI dan lebih spesifik lagi. ML inilah tujuan bagian ini, yaitu untuk membahas berbagai definisi yang telah dibuat terkait konsep ini, apa untuk berargumen mengapa explainabilitas merupakan isu penting dalam AI dan ML. Mengapa, untuk apa, dan untuk memperkenalkan klasifikasi umum pendekatan XAI yang akan mendorong studi literatur selanjutnya. Bagaimana? Oke. Fungsi kritis XAI berdasarkan kebutuhan manusia. Yang pertama ada imparsialitas. Interpretabilitas membantu memastikan ketidakberpihakan dalam pengambilan keputusan, yaitu untuk mendeteksi dan akibatnya mengoreksi bias dalam kumpulan data pelatihan. Ketahanan. Interpretabilitas memfasilitasi penyediaan ketahanan dengan menyoroti gangguan potensial yang dapat mengubah prediksi. Kausalitas. Interpretabilitas dapat bertindak sebagai jaminan bahwa hanya variabel yang bermakna yang menyimpulkan keluaran, yaitu menjamin adanya kausalitas jujur yang mendasarinya dalam penalaran model. Lanjut. Apa itu XAI? Teori penjelasan. Tidak ada teori umum tentang penjelasan yang disepakati di kalangan para peneliti dalam bidang AI saat ini. Definisi Gunning. Menurut Gunning, XAI bertujuan membantu pengguna untuk memahami, mempercayai, dan mengelola sistem AI yang mereka gunakan. Bergantung pada audiens. Penjelasan tentang XAI harus disesuaikan dengan audiens agar lebih relevan dan lebih mudah dipahami oleh mereka. Definisi tidak konsensus. Belum ada konsensus mengenai definisi interpretabilitas atau explanabilitas dalam kecerdasan buatan yang diterima secara luas. Definisi tidak lengkap. Definisi tersebut belum mencakup aspek penting seperti kausalitas, keadilan, transferabilitas, dan keinformatifan dalam AI. Definisi diperluas.
Definisi XAI yang diperluas menyebutkan bahwa model memberikan rincian agar fungsinya mudah dipahami oleh audiens tertentu. Lanjut. Untuk apa XAI? Kepercayaan membantu pengguna memahami dan memvertifikasi keputusan AI. Kausalitas memvalidasi hubungan sebab akibat dalam keputusan AI. Transferabilitas memudahkan penerapan kembali model melalui penjelasan yang jelas. Keadilan mengidentifikasi bias dan memastikan keputusan yang etis. Aksesibilitas memudahkan pengguna non-teknis memahami model AI. Kesadaran privasi memahami resiko privasi melalui representasi internal yang jelas. Lanjut. Bagaimana XAI bekerja? Pendekatan utama, terdapat dua pendekatan utama dalam XAI, yaitu model transparan yang dirancang untuk dapat diinterpretasikan dengan teknik post hoc yang menjelaskan model kompleks setelah dijalankan. Tiga level. Tiga level transparansi dalam XAI meliputi simulasi, dekomposisi, dan transparansi algoritmik yang masing-masing menawarkan cara berbeda untuk menganalisis dan memahami model yang digunakan. Teknik post-hook. Teknik post-hook mencakup penjelasan teks, visualisasi, penjelasan lokal, dan relevansi fitur yang membantu pengguna memahami keputusan model yang lebih kompleks dan sulit diinterpretasikan. Model versus black box. Model transparan memungkinkan analisis langsung dengan mudah, sedangkan model kompleks atau black box memerlukan teknik XAI untuk menjelaskan output dan membuat lebih dapat dipahami. Lanjut. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Wahyu Hidayat. Model pembelajaran mesin yang transparan. Didefinisikan sebagai model yang dapat dipahami dengan sendirinya. Model-model ini memiliki tingkat interpretabilitas bawah tanpa memerlukan teknik penjelasan tambahan atau pasca-hoc. Tingkat transparansi ini dapat dibagi menjadi tiga kategori. Yang satu, simulasi atau simulatability. Model cukup sederhana sehingga dapat dipikirkan atau ditelusuri secara keseluruhan oleh manusia. Yang kedua, dekomposisi atau decomposability. Setiap bagian ini dari model, input, parameter, kalkulasi dapat dijelaskan dan dipahami. Yang ketiga, transparansi, algoritmik. Proses yang diikuti model untuk menghasilkan output dapat dipahami oleh pengguna, seringkali melalui analisis matematis. Selanjutnya. Model pertama yaitu regresi linear dan logistik. Konsepnya memprediksi variabel dengan variabel dependen atau kontinu untuk linear, biner untuk logistik dengan asumsi adanya ketergantungan linear antara prediktor dan variabel target. Mengapa transparan? Yang pertama, kekakuan. Model asumsi linearitas membuatnya transparan. Yang kedua, memenuhi ketiga tingkat transparansi, algoritmik, dekomposisi, dan simulasi. Batasan atau limitation. Yang pertama, transparansi penuh atau simulasi dan dekomposisi. Bergantung pada audiens. Audiens non-ahli mungkin masih memerlukan teknik visualisasi atau penjelasan post hoc untuk memahaminya. Yang kedua, model kehilangan sifat dekomposisi jika fitur inputnya kompleks, misalnya fitur hasil rekayasa yang rumit. Yang ketiga, model kehilangan sifat simulasi jika jumlah variabelnya terlalu besar. Selanjutnya. Model kedua, pohon keputusan atau decision tree. Konsep struktur hierarki yang digunakan untuk masalah klasifikasi atau regresi. Mengapa transparan? Yang pertama, dalam bentuknya yang paling sederhana, model ini sangat mudah disimulasikan oleh manusia. Yang kedua, sering digunakan di luar bidang AI atau kedokteran dan bisnis sehingga para ahli domain nyaman menafsirkannya. Batasan atau limitation. Tingkat transparansi bergantung pada ukurannya. Pohon yang sangat besar mungkin hanya dapat didekomposisi atau dilihat per cabang atau hanya transparan secara algoritmik. Peringatan pentingnya, ensemble pohon atau seperti random forest yang menggabungkan banyak pohon kehilangan transparansi bawaan ini dan memerlukan teknik penjelasan post hoc. Lanjutnya. Model ketiga, Key Nearest Neighbors atau KNN. Nah, konsepnya memprediksi kelas atau nilai berdasarkan suara atau voting atau rata-rata dari tetangga terdekatnya.
Mengapa transparan? Logikanya menyerupai pengambilan keputusan manusia berbasis pengalaman, bergantung pada konsep jarak dan kesamaan yang intuitif. Batasan atau limitation. Yang pertama, nilai K sangat tinggi menghambat simulasi. Yang kedua, fitur atau fungsi jarak yang digunakan terlalu kompleks, itu menghambat dekomposisi. Model 4, pembelajaran berbasis aturan atau rule based. Konsep model ini yang menghasilkan sekumpulan aturan misalnya if, then untuk mengkarakterisasi data. Ini juga mencakup sistem fuzzy yang meningkatkan pemahaman karena beroperasi dalam istilah linguistik misalnya tinggi dan rendah. Batasan atau limitationnya, interpretabilitas dapat berkurang jika jumlah aturan atau cakupan atau panjang kompleksitas aturan spesifisitas menjadi terlalu besar. Model kelima, model aditif umum atau GAM, Generalized Additive Models. Konsep model ini linear, di mana nilai prediksi ditentukan oleh agregasi atau penyebelahan dari sejumlah fungsi halus smooth function yang tidak diketahui dari setiap variabel prediktor. Mengapa transparan? Pengguna dapat memverifikasi dampak dan pentingnya setiap variabel secara individual melalui bentuk fungsinya terhadap output. Catatannya, sering dipilih di domain berisiko tinggi misalnya keuangan, kesehatan, karena mudah dipahami meskipun kinerjanya mungkin kalah dari model kotak hitam atau black box. Yang terakhir, model 6, Bayesian. Model grafis probabilistik di mana tautan antar variabel mempresentasikan dependensi kondisional, misalnya hubungan antara gejala dan penyakit. Mengapa transparan? Memberikan representasi yang jelas tentang hubungan antara fitur dan target. Batasan atau limitationnya, seperti model lainnya sama, transparansi dapat berkurang jika variabel yang digunakan terlalu rumit. Selanjutnya dibacakan oleh saya, Sabrina. Ada 3 tantangan utama dalam implementasi XAI. 1. Masalah black box. Kinerja versus interpretabilitas. Tantangan klasik XAI adalah trade-off antara kinerja dan keterjelasan. Modelan yang sangat kompleks, black box seperti deep learning, seringkali memberikan kinerja superior namun sulit dijelaskan. 2. Dilema aproksimasi. Meski teknik XAI post-hoc ini munculkan dilema penjelasan harus cukup representatif terhadap model, tanpa menyederhanakan mekanisme keputusan esensialnya. 2. Ketidaksadaran standar. Itu terdiri dari 3. 1. Ketidakadaan konsep konsensus. Belum ada definisi tunggal yang disepakati untuk terjelasan explainability di komunitas riset. 2. Ketidakadaan metrik kuantitatif, yaitu sulit mengukur kualitas, kegunaan, dan dampak penjelasan secara objektif dan ketidakstandarisasi. 3. Kebutuhan lintas disiplin, yaitu perlu kolaborasi dengan ilmu kognitif dan sosial untuk mengatasi subjektivitas dalam penilaian penjelasan yang baik. Ketiga, khusus deep learning. Itu terbagi 3. Inkonsistensi terminologi. Masih ada kebingungan dalam istilah dasar seperti perbedaan antara importance dan relevan. Kedua, aksesibilitas dan GDPR. Penjelasan harus dapat diakses dan dipahami oleh audit non-teknis, termasuk pembuatan kebijakan, untuk memenuhi hak sosial atas penjelasan. Ketiga, kualitas penjelasan ideal. Penjelasan yang ideal harus bersifat konstruktif, menjelaskan mengapa X bukan Y, kausal, mengandung sebab, akibat, dan kontrafaktual, membantu memahami batas model. Peluang penelitian baru. Itu terdapat 4. Pertama ada XAI dan keamanan AI. Informasi dari XAI dapat digunakan untuk menciptakan serangan
adversarial yang lebih efektif. Peluang riset mengembangkan XAI sebagai tameng yang mampu menjelaskan model sekaligus menjaga kerahasiaan IP model tersebut. Kedua, XAI dan keandalan output. XAI dapat membantu pengguna mengidentifikasi ketidakpastian ekspitermi saat model ragu. Ini krusial untuk skenario kritis medis otonom, agar pengguna tahu kapan harus menolak output AI. Ketiga, XAI dan studi data kritis. XAI berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang menyediakan penjelasan rasional untuk audit heterogi hukum etika, memfasilitasi diskusi tentang implementasi teknis dari sistem AI. Keempat, XAI dan ilmu data yang dipandu teori. Memastikan pengetahuan yang ditangkap oleh model AI konsisten dan relevan dengan prinsip-prinsip teoritis yang sudah ada di domain, termasuk misalnya model fisika harus patuh hukum fisika. Nah, pendoman metodologis XAI itu ada 4 pilar. Yang pertama, faktor kontekstual, yaitu desain strategi XAI yang harus mempertimbangkan kebutuhan spesifikasi domain dan potensi dampak. Kedua, ada prioritas transparansi utama model white box jika kinerja dapat dicapai daripada black box. Ketiga, tanggung jawab black box. Jika black box dipilih, wajib dilengkapi XAI yang memadai dan mempertimbangkan dampak etika serta keadilan. Keempat, keterbatasan kognitif. Desain penjelasan harus memperhatikan model mental manusia dan menggunakan kosakata yang sesuai. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Dendi. Teknik penjelasan. Secara keseluruhan, rentan halaman ini menyoroti pentingnya visualisasi dan pendekatan lokal dalam menjelaskan model machine learning, terutama jaringan saraf. Dalam teknik-teknik ini mencakup visualisasi fitur, relevansi fitur, prototim, dan pendekatan post hoc lainnya yang membantu pengguna memahami perilaku model secara lebih intuitif. Pendekatan ini juga berupaya menyeimbangkan antara interpretabilitas lokal dan global untuk meningkatkan kepercayaan dan transparansi. Selanjutnya, klarifikasi dan taksonomi metode XI. Ditinjau berbagai pendekatan dalam memahami dan mengklarifikasikan teknik XI, yakni berdasarkan karakteristik seperti sifat model agnostik versus model spesifik, dan waktu aplikasi intrinsik versus post hoc. Kedua, penekanan pada pentingnya taksonomi yang mampu mengatur berbagai metode untuk memudahkan pemilihan sesuai konteks dan kebutuhan pengguna. Pendekatan visual dan lokal. Penggunaan teknik visualisasi sebagai cara utama untuk menjelaskan perilaku model, termaksud visualisasi fitur dan jejak eksekusi. Penjelasan lokal digunakan untuk memahami subruang solusi tertentu dari model, seperti menggunakan segmentasi ruang solusi dan teknik referensi untuk menjelaskan bagian-bagian tertentu dari data. Metode-metode populer seperti LAM dan Silemap diulas sebagai contoh memanfaatkan visualisasi lokal untuk menjelaskan prediksi tertentu. Teknik relevansi fitur dan visualisasi. Memperkenalkan berbagai teknik visualisasi fitur yang digunakan untuk menginterpretasikan bagaimana model memproses data, misalnya visualisasi salience yang menyoroti area penting dalam gambar. Fokus pada visualisasi tingkat rendah dan fitur global yang membantu memahami arsitektur jaringan secara keseluruhan. Visualisasi fitur dalam CNN dan metode relevansi fitur digunakan untuk memahami kecenderungan model terhadap fitur tertentu. Metode global dan prototip lokal. Diskusi tentang pembangunan menjelaskan global berdasarkan prototip yang ditemukan secara lokal, termasuk bagaimana arsitektur model mendukung atau menghambat interoperabilitas.
Pendekatan ini meliputi pembangunan penjelasan berbasis prototipe dan fitur tingkat tinggi yang dapat memberi gambaran umum tentang perilaku model. Metode post hoc dan explainabilitas visual. Fokus pada teknik post hoc yang mampu menjelaskan model setelah proses pelatihan selesai dengan visualisasi sebagai salah satu alat utama. Teknik seperti relevansi fitur, modelis dan visualisasi layer dalam jaringan digunakan untuk memvisualisasikan proses internal model. Ditekankan bahwa visualisasi ini membantu pengguna memahami model secara menyeluruh, meskipun tidak langsung mengubah struktur internal model. Berikut akan dibacakan oleh saya, Adinda. Menuju AI yang bertanggung jawab, prinsip-prinsip kecerdasan buatan, keadilan, privasi, dan fungsi data. Bagian ini menyajikan beberapa prinsip yang paling penting dan dikenal luas untuk menghubungkan XAI yang biasanya muncul di dalam prinsipnya sendiri. Jika implementasi dan penggunaan model AI yang bertanggung jawab dicari dalam praktik, dapat dikatakan bahwa XAI tidak cukup dengan sendirinya. Prinsip kecerdasan buatan. Komisi Eropa (ESI) baru-baru ini menerbitkan pedoman etika untuk trustworthy AI melalui daftar periksa penilaian yang dapat diisi oleh berbagai profil terkait sistem AI, yaitu manajer produk, pengembangan, dan peran lainnya. Penilaian ini didasarkan pada serangkaian prinsip, yaitu 1. Peran dan pengawasan manusia, 2. Ketahanan dan keamanan teknik, 3. Privasi dan tata kelola data, 4. Transparansi, keberagaman dan non-diskriminasi, dan keadilan, 5. Kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, 6. Akuntabilitas. Keadilan dan akuntabilitas. Terdapat banyak aspek penting selain XAI yang tercakup dalam berbagai pedoman prinsip AI yang diterbitkan selama dekade terakhir. Namun, aspek-aspek tersebut tidak sepenuhnya terpisah dari XAI, bahkan keduanya saling terkait. Bagian ini menyajikan dua komponen kunci yang sangat relevan dalam pedoman prinsip AI, yaitu keadilan dan akuntabilitas. Bagian ini juga menyoroti bagaimana keduanya terhubung dengan XAI. 1. Keadilan. Mengingat prinsip AI yang adil, bahwa kewajaran adalah disiplin ilmu yang umumnya mencakup proposal untuk deteksi bias dalam kumpulan data terkait data sensitif yang memengaruhi kelompok yang dilindungi melalui variabel seperti gender, ras, dan sebagainya. Terdapat beberapa teknik dalam literatur yang diklarifikasikan dalam kategori berikut. 1. Pra-pemrosesan. Kelompok teknik ini diterapkan sebelum model pembelajaran mesin dilatih, dengan tujuan menghilangkan bias pada langkah pertama proses pembelajaran. 2. In-processing. Teknik-teknik ini diterapkan selama proses pelatihan model ML. Biasanya teknik ini mencakup batasan optimasi fairness beserta fungsi biaya model ML. 3. Pasca pemrosesan. Teknik ini diterapkan setelah model ML dilatih. Teknik ini kurang intrusif karena tidak mengubah data masukan atau model ML. 2. Akuntabilitas. Aspek-aspek yang dibahas oleh Komisi Eropa ini menyoroti berbagai hubungan antara XAI dan akuntabilitas. Pertama, XAI berkontribusi pada auditabilitas karena dapat membantu menjelaskan sistem AI untuk berbagai profil, termasuk profil regulasi. Selain itu, karena terdapat hubungan antara kewajaran dan XAI sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, XAI juga dapat berkontribusi pada minimalisasi dan pelaporan dampak negatif. Privasi dan penggabungan data. Bagian ini berspekulasi dengan potensi teknik fungsi data untuk memperkaya kemampuan menjelaskan model ML dan untuk mengkomprimaskan prinsip privasi data dari mana model ML dipelajari. Untuk tujuan ini, secara singkat mengulas paradigma fungsi data yang berbeda dan kemudian menganalisis dari perspektif privasi data. Terlepas dari relevansinya dalam konteks AI yang bertanggung jawab, pertemuan antara XAI dan fungsi data adalah area penelitian yang belum dipetakan dalam arus utama penelitian saat ini. Tingkat dasar fungsi data. Dalam konteks subbagian ini, membedakan antara fungsi pada tingkat data. Model fungsi pada tingkat data ini menerima data mentah dari berbagai sumber informasi dan menggabungkannya untuk menciptakan aliran data yang lebih patuh, robust, atau sekedar representatif. Fungsi data pada model. Fungsi data pada tingkat model dapat
dilakukan dengan menggabungkan keputusan dari berbagai model. Fungsi pada tingkat pengetahuan, menggabungkan aturan, ontologi, dan representasi pengetahuan lain untuk membangun pengetahuan baru yang lebih kaya. Pendekatan fungsi data yang muncul. Pada subbagian ini, ada 3 pendekatan fungsi lainnya yang baru-baru ini muncul karena implikasi dalam hal privasi data. 1. Dalam fungsi Big Data. Fungsi Big Data dapat dipahami oleh sarana untuk mendistribusikan kompleksitas pembelajaran model ML di kumpulan not pekerja, di mana strategi untuk merancang bagaimana informasi atau model yang digabungkan antara tugas MAP dan Redus adalah apa yang menentukan kualitas yang akhirnya dihasilkan. Dalam pembelajaran gabungan, perhitungan model ML dilakukan pada data ditangkap secara lokal oleh perangkat klien jarak jauh. Tidak ada data klien dikirimkan ke server pusat yang memunculkan sifat gabungan yang menjaga privasi pembelajaran. Dalam pembelajaran multiview, merancang strategi untuk bersama-sama mengoptimalkan model ML yang dipelajari dari pandangan yang disebutkan di atas untuk meningkatkan generalisasi kinerja, terutama pada aplikasi dengan pengawasan data yang lemah dan rentan terhadap model optimasi. Gabungan ini menggunakan berbagai cara algoritmik, mulai dari pelatihan bersama hingga koregulasi. Peluang dan tantangan dalam privasi dan fungsi data dalam paradigma AI yang bertanggung jawab. Sistem AI, terutama ketika menangani berbagai sumber data, perlu secara eksplisit menyertakan privasi pertimbangan dalam siklus hidup sistem. ESI menekankan bahwa privasi juga harus mencakup tata kelola data yang mencakup kualitas dan integritas data yang digunakan. Panduan ESI mengurai prinsip privasi menjadi 3 aspek, yaitu 1. Privasi dan perlindungan data, 2. Kualitas dan integritas data, 3. Akses ke data. Menerapkan prinsip AI yang bertanggung jawab dalam organisasi. Dalam hal penerapan prinsip-prinsip AI ke dalam suatu organisasi, penting untuk mengoperasionalkan bagian-bagian spesifikasi AI. Melihat beberapa contoh prinsip yang dideklarasi oleh berbagai organisasi yang dapat membaginya menjadi 2 kelompok. 1. Prinsip khusus AI yang berfokus pada aspek-aspek yang khusus untuk AI seperti kemampuan menjelaskan, keadilan, dan agensi manusia. 2. Prinsip menyeluruh yang mencakup semua aspek yang terlibat dalam AI, termasuk juga privasi, keamanan, dan keselamatan. Sekian dari kelompok 2. Bila ada kesalahan atau pengucapan, mohon dimaklumi ya. Berikut ada question nih dari kita. Ilmu tanpa penjelasan adalah teka-teki. Penjelasan tanpa pemahaman adalah ilusi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.